warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, walaupun siang-siang kalian masih tetap semangat ya. Ayo kita membaca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Inayatul Maula, Amanda Kurniawati, sakit Bu. Haida Alicia, ada di sini Bu Alicia. Salma Ilyana, hadirah. Husnul Mulazama, hadirah. Feni Noviani, Hadirah. Alhamdulillah ya, ada beberapa anak. Mari kita doakan semoga yang lagi sakit agar segera pulih kembali ya. Kan kemarin bab tentang nilai-nilai mulia Asmaul Husna. Nah kemarin itu saya memberikan tugas, sudah pada selesai belum tugas yang kemarin, minggu kemarin? Sudah ya. Untuk tugas minggu kemarin nanti dikumpulkan di akhir pelajaran ya. Nah, adapun materi di bab kedua ini itu tentang akhlak terpuji. Yang pertama yaitu akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu seperti apa sih? Ayo siapa yang tahu? Baik-baik dulu. Yang baik-baik, kalau yang jelek-jelek akhlak tercela. Tercela. Oke. Salah satu contoh akhlak terpuji seperti apa? Ada yang tahu? Sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Dalam akhlak terpuji ini ada pembagian beberapa bab. Yang pertama yaitu tentang amal soleh. Lalu yang kedua tentang toleransi. Yang ketiga tentang ukhuwah. Keempat tentang musyawarah. Nah pada minggu ini saya akan menjelaskan tentang amal soleh dan toleransi terlebih dahulu ya, dan untuk ukhuwah ataupun musyawarahnya bisa dijelaskan pada minggu ke depan karena untuk menghemat waktu. Sudah bisa apa belum Mas? Bisa Bu. Amal soleh itu ialah ini gambar apa anak-anak kalau dilihat? Orang yang sedekah. Orang sedekah itu termasuk beramal soleh ya. Terus pengertian dari amal soleh itu menurut bahasa, kalau menurut bahasa Arab amal itu ialah suatu perbuatan. Kalau soleh ialah yang baik-baik. Kalau amal soleh itu bahasa sebagai perbuatan baik yang mendatangkan pahala atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan berbuat baik kepada masyarakat dan sesama manusia. Kalau secara istilah, ayo Mbak Meli coba bacakan. Amal soleh secara istilah adalah perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk perbuatan kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia. Nah, di situ kan ada tulisan menunaikan kewajiban agama. Berarti amal soleh itu bisa dengan yang bersifat ubudiyah ataupun yang bersifat sosial. Kalau bersifat ubudiyah itu salah satunya contohnya sholat. Siapa lagi yang mau memberikan contoh lagi? Zakat Bu. Zakat, apa lagi Mbak Salma? Puasa. Terus ngaji. Ya, terima kasih. Nah kalau itu yang berbuat secara ubudiyah
atau yang amal soleh kita kepada Allah atau kepada untuk ibadah. Kalau untuk amal soleh kepada sesama manusia dinamakan amal soleh yang bersifat sosial. Kalau yang bersifat sosial seperti menyantuni anak yatim, terus menolong orang lain, terus peduli kepada sesama. Terima kasih ya Mbak Feni. Yeah. Nah, amal soleh itu ada yang diterima dan ada yang tidak. Nah, ada pun amal soleh yang diterima di sisi Allah itu mempunyai kriteria. Yang pertama yaitu tentang mengerti ilmu dari amal soleh yang dilakukan. Kalau anak kecil kan, kalau sholat dia mengerti ilmunya hanya sholat itu ada sujud, ada rukuk, ada duduk di antara dua sujud, itu juga ilmu tapi yang diketahui oleh anak kecil. Nah, untuk kita yang sudah dewasa mengerti ilmu dari amal soleh yang dilakukan dengan sholat itu seperti kita mengerti bahwa bagaimana tata caranya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya ya Mbak. Terus juga yang kedua yaitu memiliki niat yang baik. Ketika kita mau melakukan suatu perbuatan yang baik, kita itu harus memiliki niat. Niatnya itu yang baik, jangan mempunyai niat kalau kita amalnya itu jangan sampai. Terus yang ketiga yaitu sabar dalam melaksanakannya. Ketika kita taat dalam melakukan suatu perbuatan baik, ketaatan kita itu kita harus melakukannya dengan sabar, dengan proses yang penuh dengan proses banyak, namun kita itu harus dengan sabar dalam melaksanakannya. Yang keempat yaitu ikhlas setelah melaksanakan amal soleh. Nah, contoh di sini yaitu sedekah. Misalnya kita sudah sedekah, kita itu harus ikhlas, jangan sampai kita bersedekah lalu kita pamer dengan memiliki niat yang tidak baik. Terus kita juga mengambil lagi sedekah yang sudah kita ambil itu, yang sudah kita beri itu tidak boleh ya. Kita lanjut. Hal ini gambar apa? Ada yang tahu? Toleransi antara apa? Agama. Nah, yang bab kedua yaitu tentang toleransi. Toleransi itu tidak harus dengan toleransi beragama. Kita juga ini sedang bertoleransi nih. Toleransi antar berbeda pendapat, berbeda pikiran dan berbeda. Nah, toleransi ini berasal dari bahasa Latin tolerare yang berarti berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai atau disenangi. Nah, kita dalam bertoleransi itu sebaiknya kita bisa menghargai ya Mbak, dengan sesama teman kita juga harus menghargai beberapa pendapatnya. Nah, ini ada ciri-ciri orang yang berperilaku toleransi. Yang pertama yaitu memahami bahwa dalam kehidupan selalu terdapat perbedaan, tidak hanya di lingkup agama saja, namun di lingkup keluarga pun kita pasti banyak menjumpai banyak perbedaan pendapat. Yang kedua, kita tidak boleh mempermasalahkan perbedaan yang terjadi. Apapun permasalahan yang terjadi, jangan sampai bedakan. Terus juga kita harus bisa menerima saran dan masukan dari orang lain. Jangan bersifat sombong, tidak boleh egois, dan siap menerima kritik. Karena kan kita sudah menerima saran, jadi kita harus menerapkan juga menerima kritik, tidak sombong dan tidak egoisnya. Terus yang ketujuh yaitu kita tidak boleh memaksakan kehendak. Di sini kita tidak boleh memaksakan kehendak. Misalnya dalam agama, kamu harus ikut agamaku, itu tidak boleh ya. Karena kita harus bertoleransi, namun untuk toleransi agama itu ada pembatasnya. Yang pertama yaitu kita tidak boleh mencampur adukan agama kita ke agama lain dan agama lain ke agama kita. Kan sudah ada di suratnya yaitu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan kita juga tidak boleh merendahkan orang lain ya. Kalau kita merendahkan orang lain itu juga termasuk kita tidak bisa bersifat toleransi. Nah, bagaimana sih cara kita membiasakan berperilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita harus mengamalkan beberapa yang tadi ciri-cirinya.
kita harus bisa menerapkannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau di kehidupan sehari-hari kita kan lebih banyak bermasyarakat kan. Jadi kita itu harus, kalau untuk bermasyarakat kita itu harus bisa bertoleransinya itu lebih tinggi, karena di masyarakat itu pasti lingkupnya lebih besar. Kalau mau lingkup yang lebih kecil, kita yaitu bertoleransi dengan diri sendiri. Nah, setelah ini ada game ya. Nanti Mbak, ini satu-satu untuk mencocokkan bahwa ini termasuk ciri-ciri orang yang bersifat toleransi atau beramal soleh. Ayo dimulai dari sana dulu Mbak Feni, dimasukkan. Siapa lagi? Di sini ini ada ciri-ciri orang yang beramal soleh. Kalian yaitu tidak sombong. Kalau tidak sombong itu ikutnya yang toleransi ya, bukan yang beramal soleh. Dermawan termasuknya yang beramal soleh. Terus mengerjakan sholat 5 waktu yaitu beramal soleh yang bersifat ubudiyah. Kalau dermawan yang bersifat sosial ya Mbak. Kalau toleransi itu ciri-ciri orangnya itu tidak sombong, tidak siap menerima kritik dan tidak merendahkan orang lain. Sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nanti Ibu akan memberikan tugas untuk di halaman 15 untuk mencari mengerjakan tugas-tugasnya. Lalu untuk minggu depan yaitu pembahasan ukhuwah dan musyawarah, kalian pelajari juga agar besok minggu depan itu untuk pembelajarannya kalian bisa lebih efektif, kalian lebih memahami ya. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Karena waktunya sudah habis, mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.